Wali-wali Allah itu siapa? Alladzina, yaitu orang-orang amanu yang beriman, hatinya beriman, wakanu yattaqun, dan bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hatinya iman, hatinya percaya, kemudian anggota badannya tunduk taat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Makanya ndak ada Pak wali kok ora salat, ora ono wali. Iku kudu wali Allah, ning wali setan. Naudzubillahi min dzalik. Yang lain puasa Ramadan, dia enggak puasa Ramadan, iku dudu wali Allah ning wali setan. Sebab Allah sendiri Pak yang memberikan definisi alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Takwa itu apa toh? Melaksanakan perintah. Lah perintah itu apa toh? Ya salat, zakat, poso, haji bagi yang mampu. Itu kan Pak, berbuat baik, membantu orang, mencari rezeki yang halal, dan meninggalkan larangan. Tidak mubadir, tidak zina, tidak nyolong, tidak ngrenengi uang. Kan gitu Pak. Ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari Pak. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabarinya, beliau mengatakan, ya, banyak ulama yang mendefinisikan wali itu apa, wali itu begini, wali itu begini, wali itu begini. Akhirnya beliau mengatakan, was-shawabu minal qawli fi dzalika ayyuqal al-waliyyu a'ni waliyallahu wa man kana ala sifatil lati wasafahu Allahu biha wa huwa alladhi amana wattaqa kama qala Allah ta'ala alladzina amanu wa kanu yattaqun. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan Pak, yang dimaksud dengan wali yaitu wali Allah itu orang yang mempunyai sifat yang sifat itu disebut oleh Allah dalam surat Yunus ayat 62, 63, 64. Apa itu? Beriman dan takwa. Jerone apik, njobone apik. Dalamnya iman, luarnya taat. Kalau ada yang njobone apik, jerone elek, kudu wali Allah. Kebalikannya Pak, jerone apik, njobone elek, kudu wali Allah. Njobone elek, jerone apik, dudu wali Allah. Wali Allah itu amanu wa kanu yattaqun. Kemudian Pak, ulama yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mendefinisikan wali Allah itu begini Pak. Al-muradu biwaliyillahi al-alimu billah, al-muwadhibu ala ta'atihil mukhlisu fi ibadatihi. Wali itu orang yang kenal Allah Pak, ngerti Allah, terutama ngerti melalui asma wa sifat. Ngerti asma wa sifat, ngerti sifat-sifat Allah, ngerti kemampuan Allah, kemahakuasaan Allah. Kemudian dia selalu melaksanakan ketaatan kepadanya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Selalu taat, disuruh mau melakukan, dilarang meninggalkan, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Itu wali Allah. Itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, itu wali Allah.
Kalau tidak beriman dan tidak bertakwa, bukan wali Allah, tapi wali setan. Lah wali setan itu siapa, Pak? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, beliau mengatakan, wali setan itu wali yang tidak mau mengesahkan Allah. Tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada perintahnya, mendustakan Rasulnya, tidak mau mengikuti ajarannya, melenceng dari syariatnya, membenci agama dan ajarannya, mengikuti ajaran selain ajaran Nabi Muhammad. Kemudian dia membiarkan kebodohan dalam dirinya, membiarkan hawa nafsu menguasai hatinya, membiarkan ingkar dan kafir menguasai hatinya. Anggota badannya selalu maksiat, melanggar perintah dan meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Kemudian kalau Allah dan Rasulnya memberitahukan, dia dustakan. Kalau Allah dan Rasulnya perintah, dia tidak mengindahkan, tidak melakukan. Selalu melakukan perbuatan dan ucapan yang membuat Allah marah. Dan dia senang melakukan perbuatan yang membuat Allah marah. Dan dia tidak suka, tidak mau alias benci melakukan perbuatan yang disenangi dan dicintai oleh Allah. Membela orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi agamanya. Dan memusuhi orang yang membela Allah, membela agamanya, membela Rasulnya. Ngajak-ngajak orang supaya bertentangan dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Menghalangi orang sholat, menghalangi orang berbuat baik. Menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya yang selalu dia ikuti. Itulah Pak. Fahuwa waliyus syaiton wa aduwur rahman wa haliful kufri wal fusuki wal isyan. Dia adalah kekasihnya setan, musuhnya Allah yang Maha Rahman. Koncone kekafiran, koncone kefasikan, dan koncone maksiat. Nah itu kebalikannya Pak ya, wali setan. Ada orang yang bisa melakukan yang aneh-aneh, iso ngilang. Oh iso ilang, urung mesti wali Pak, wong iso ngilang iku tanggoku ilang sampai sekarang belum balik-balik. Soalnya minggat. Jadi wong ilang iku urung mesti wali. Ternyata minggat. Makanya kalau ada orang yang bisa Pak mengatakan besok ini terjadi begini-begini, belum tentu wali. Atau bisa berjalan di air, bisa terbang, belum tentu itu namanya wali. Ya. Makanya Bapak yang saya hormati, Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau menjelaskan kepada kita Pak, ada orang ya, termasuk ini muridnya Imam Syafi'i, namanya Musa bin Abdul A'la As-Sudafi. Musa bin Abdul A'la As-Sudafi ini tanya kepada Imam Syafi'i Pak. Qultu lis Syafi'i, aku berkata kepada Imam Syafi'i, inna sahibana alaysa kana yaqulu idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taghtarru bi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah.
Jadi Imam Lais bin Sa'ad itu meninggal. Imam Syafi'i tidak ketemu Imam Lais bin Sa'ad. Nah, jadi Imam Lais bin Sa'ad itu di Mesir, Pak. Bareng karo Imam Malik. Imam Malik kan di Medina, Imam Lais di Mesir. Nah, ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, karena Imam Syafi'i itu kan akhirnya dia pergi ke Mesir, kemudian meninggal di Mesir kan, Pak. Nah, ketika beliau pergi ke Mesir itu Imam Lais sudah meninggal. Dia ulama Mesir, meninggal. Maka Imam Syafi'i itu belajar ilmunya Imam Lais dari buku-bukunya, Pak. Imam Lais punya murid lah. Imam Syafi'i itu minta penjelasan dan ilmu Imam Lais yang ditulis oleh murid-muridnya. Nah, ini di antara muridnya Imam Lais bin Sa'ad, yaitu Musa bin Abdul A'la. Dia berkata, wahai Imam Syafi'i, dulu Imam Lais bin Sa'ad ketika masih hidup dia bilang, kalau engkau melihat ada orang yang bisa berjalan ngambang di atas air, orang renang loh Pak ini, jalan. Fala taghtaru, jangan kamu terpedaya, jangan kamu terpesona. Jangan langsung kamu anggap, wah wali itu, tidak usah, jangan. Hatta ta'ridu amrohu alal kitabi was sunnah. Sampai kamu lihat ucapannya, perbuatannya itu sesuai dengan Quran dan sunnah ajaran Nabi atau tidak. Nek ucapan perbuatannya itu sesuai dengan ajaran Nabi, berarti memang itu karomah, itu dari Allah. Tapi kalau dia ucapan perbuatannya ono sing aneh, itu bukan dari Allah, ning dari setan. Nah, Imam Syafi'i jawab, Pak. Qassara Laisu rahimahullah. Imam Lais sakjane kurang. Mestinya dia bilang begini, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Jika kamu melihat ada orang yang berjalan di atas air dan terbang di udara, mestinya Imam Lais bin Sa'ad nambah terbang di udara. Jangan terpedaya, terpesona, jangan kamu anggap langsung wah itu wali. Burung mesti lihatlah tingkah lakunya dan ucapannya. Tingkah lakune ora tau salat, ora tau ngo masjid, ora tau ngaji. Di rumah juga urung mesti sholat Pak ya. Keluarganya juga bilang urung mesti sholat. Wah iso mabur. Itu bukan, dia bukan wali, itu bukan dari Allah, ning itu dari koncone yaitu setan. Nah ini Pak. Kemudian Bapak yang saya hormati, ya. Wali Allah menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, wali Allah dibagi dua. Kekasih Allah itu dibagi dua. Nomor satu adalah wassabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Atau dalam surat Fatir, itu tadi surat Waqiah. Kalau surat Fatir, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat. Wali Allah yang paling tinggi itu adalah wali yang as-sabiqun as-sabiqun. Sabiqum bil khairat. Apa itu, Pak? Berlomba-lomba melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Melakukan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan juga yang makruh, bahkan yang mubah saja kadang-kadang ditinggalkan, khawatir nanti terjerumus ke dalam yang makruh atau yang haram. Itu wali tertinggi Pak itu. Allah selalu akan menjaga pendengarannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga matanya.
Kalau dia minta langsung diijabah oleh Allah. Kalau dia minta perlindungan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kemudian peringkat yang kedua itu Pak. Ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Yaitu hamba Allah yang besok menerima catatan amalnya dengan tangan kanan di depan. Kalau dalam istilah surat Fatir muqtasid. Apa itu muqtasid? Orang yang hemat. Dia hanya melakukan yang wajib, tapi tidak mau yang sunnah. Dan dia meninggalkan yang haram, tapi melakukan yang makruh. Itu wali Allah Pak, ning peringkat 2, lumayan itu sudah. Pak yang saya hormati, ning apakah wali Allah itu ora tahu duwe dosa? Oh, tahu Pak. Wali Allah itu bukan berarti wali Allah itu tidak pernah berbuat dosa, enggak. Wali yang paling tinggi siapa Pak? Rasul. Jadi wali itu Pak wong soleh, atasnya wong soleh, nabi, atasnya nabi, rasul. Rasul paling nomor 1 siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Nabi Adam saja pernah berbuat salah. Neng kan terus tobatan nasuha. Wali Allah juga begitu Pak. Mungkin tahu salah, tahu berbuat dosa, pernah melakukan ini, neng terus dia tobatan nasuha. Rasul mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang tobatan nasuha dari dosa, dibusak dosanya bersih seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Itulah Bapak yang saya hormati, ya. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia-Nya, memberikan keringanan, enteng melakukan amal soleh ikhlas lillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.